Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Kebaktian memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada siang hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan menaikkan pujian yang pertama, Rajakanlah Yesus, ketiga baitnya. Rajakanlah Yesus, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Ini maupun kami masing-masing di rumah, maupun kami yang masing-masing mungkin ada di tempat di mana kami dirawat. Ya Tuhan, kami boleh hadir melalui ibadah di dalam suasana yang sulit seperti sekarang ini. Kami bersyukur karena kami masih diberikan kemungkinan melalui teknologi internet kami bisa menyaksikan secara streaming kebaktian, dan bukan saja menyaksikan tetapi juga boleh mengikutinya bersama-sama. Kami ingin Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang boleh kami peringati, kami boleh sekali lagi dibangunkan, diteguhkan, dikuatkan, diarahkan, dan didorong untuk boleh hidup setia kepada Tuhan, beriman dan pengharapan kepada Tuhan, dan boleh terus menjadi berkat dan kesaksian dimanapun kami berada. Kami menyerahkan ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir, mohon Tuhan hadir, mohon Tuhan memberkati, sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik dan mengakhirinya dengan membawa sukacita dan damai sejahtera yang Engkau berikan. Sekalipun Engkau tidak lagi bersama-sama dengan kami di dunia, Kristus tidak lagi bersama-sama dengan kami di muka bumi ini, tetapi di sorga, di tempat di mana Dia berada sekarang, kami bersukacita boleh memperoleh segala berkat dan pengasihannya. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Di tengah situasi yang sulit karena pandemi saat ini, kita diperhadapkan pada pertanyaan, siapakah yang menjadi pengharapan dan pertolongan kita?
Lagu berikut ini mengingatkan kita kembali bahwa hanya Kristus yang menjadi pengharapan dan pertolongan kita. Sekalipun tubuhnya pernah dibaringkan di dalam kubur, sang terang dunia itu disembelih oleh kegelapan, namun dia bangkit dan menang, membebaskan kita dari cengkraman dosa, menjadikan kita milik kepunyaannya, dan tidak ada apapun baik dari kuasa neraka maupun siasat manusia yang bisa mencabut kita dari genggaman tangannya hingga kita dibawanya pulang ke rumahnya. In Christ alone, kita nyanyikan ketiga baitnya, lagu yang kedua. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fear was stilled, when striving ceased. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no stream of man can ever pluck me from His hand, till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Mari kita akan bersama-sama membaca dari Efesus pasalnya yang pertama, ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Bacaan kita pada kali ini kita lakukan dari Efesus pasal yang pertama, ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Saya mengajak kita sekalian, dimanapun kita berada, membaca bersama-sama seluruh ayat ini. Efesus pasal pertama, ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga,
jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita akan bersama-sama kembali memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian yang ketiga, di atas satu alas, ketiga baitnya. Di atas satu alas yang kuat dan megah, berdirilah gereja di tengah dunia, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadikan jemaat dengan sabda dan air baptisan, terpilih dari bangsa seluruh dunia. Gereja jadi satu di dalam Tuhannya, iman dan harap satu dan satu makanan, yaitu roti suci dan cawan minuman. Gereja yang berdoa di dalam dunia, sekutu dengan Tuhan ketiga yang esa, dan dengan orang suci jemaat yang telah menang. Beri kami bangkit juga, ya Tuhan, dalam terang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pengumuman yang perlu untuk kita perhatikan. Hari ini Kamis, sebagaimana biasa, pukul 6 sore ada persekutuan doa untuk kebaktian Mandarin yang diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Pada hari Jumat besok 22 Mei pukul 18.30 akan diadakan PA berbahasa Indonesia dengan tema Malaikat dalam Kisah Kenaikan, dibawakan oleh Pendeta Jimmy Pardede. Saudara-saudari bisa menyaksikan melalui streaming di link yang tertera di layar. Berikutnya, pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei, mohon diperhatikan pada pukul 6.30 pagi ada persekutuan doa berbahasa Indonesia. Pada pukul 5 sore akan ada konser musik klasik. Dan pada pukul 7 malam akan ada siaran dari Kebaktian Pembaruan Iman Nasional Kapin Banjarmasin tahun 2012. Selain daripada kegiatan-kegiatan yang diadakan di pusat dan bisa diikuti di cabang, saudara-saudari yang berada di cabang dimohon juga bisa memperhatikan kegiatan cabang masing-masing, karena di setiap cabang juga menyediakan baik itu PA, persekutuan doa, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang juga bisa disaksikan dan diikuti. Kiranya di masa-masa sekarang ini kita boleh terus mendapatkan kelimpahan firman melalui berbagai macam sarana yang telah disediakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat. Saya mengajak kita sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan
menaikkan pujian nomor yang ketiga, baitnya yang ketiga. Gereja yang berdoa di dalam dunia, sekutu dengan Tuhan ketiga yang esa, dan dengan orang suci jemaat yang telah menang. Beri kami bangkit juga ya Tuhan dalam terang. Mari kita tundukkan kepala, kita persiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita di dalam hati kita masing-masing, kita merendahkan diri, memohon pengampunan dan memohon belas kasihan Tuhan, sehingga kita boleh layak untuk berdoa kepadanya. Hari yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur untuk kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ia yang sebelumnya begitu direndahkan di atas kayu salib, mati dan dikuburkan, namun kemudian bangkit dan naik ke sorga. Kelak ia akan datang untuk menjemput semua orang yang ditebus dengan darahnya untuk hidup bersama dengan Dia. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita untuk kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita menaikkan syukur dengan membuka suara. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu pada hari ini, hari di mana kami boleh mengingat 40 hari sesudah Tuhan Yesus bangkit. Kami boleh mengingat bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus mengalami masa-masa yang sulit, disiksa, disalibkan, dibunuh, tetapi kemudian dibangkitkan, dan terus akhirnya dipermuliakan dengan naik ke surga. Kami melihat masa-masa dan waktu dan peristiwa yang seakan-akan menggambarkan akan betapa Kristus bukanlah Tuhan, oleh karena Dia tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi sesungguhnya itu semua adalah karena kehendak Bapa untuk Dia taat sampai mati, boleh menjadi tebusan bagi kami yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan tidak berhenti di dunia ini, Tuhan kembali ke surga, Kristus naik kembali ke surga. Dari sana Dia berasal dan ke sana Dia tidak terhalang untuk datang. Kami bersyukur kepada Tuhan sehingga kami kelak boleh memiliki akan kepastian. Saat ini kami memiliki kepastian dan kelak kami akan menyaksikan dan mengalami sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan-Nya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Yang kedua, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersyukur atas segala pemberian Tuhan selama ini, baik itu iman, kesehatan, ekonomi, dan segala yang kita perlukan, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya kita juga boleh terus taat dan setia kepadanya, juga menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita membuka suara, bersyukur, dan berdoa. Bapa yang di surga, kami menaikkan syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk iman yang boleh Tuhan terus pelihara, sehingga kami boleh tetap dengan tekun dan setia beriman kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan bukan hanya memelihara iman kami, Tuhan juga mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami, bahkan melampaui apa yang kami pikirkan atau apa yang kami harapkan. Bahkan kadangkala di luar daripada apa yang kami inginkan, semuanya kami boleh belajar untuk melihat segala sesuatunya di dalam segala kebaikan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini, kami sebagai orang-orang yang terus-menerus menikmati berkat Tuhan, tidak terus-menerus bersikap egois. Tolong kami supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, di dalam segala macam bentuknya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih atas semua pemeliharaan-Mu, dan biarlah kami boleh terus dengan setia dan taat hidup mengikut Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Yang ketiga,
mari kita mau berdoa untuk segala upaya yang dilakukan untuk mengatasi wabah corona saat ini. Mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan, karena tanpa itu semua usaha sia-sia belaka. Berdoa untuk usaha yang dilakukan pemerintah, usaha yang dilakukan para medis, para peneliti, para pengusaha, termasuk juga pabrik-pabrik farmasi, dan semua pihak yang berkaitan untuk bisa bersama-sama menangani wabah ini. Dan segera kita boleh melewati masa-masa yang sulit ini. Mari kita membuka suara, kita berdoa untuk segala upaya penanganan wabah corona ini. Tuhan Bapa di surga, kembali kami juga mau mendoakan betapa kami manusia yang sangat terbatas dan sangat lemah. Setiap orang sekalipun memiliki akan kelebihan-kelebihannya tersendiri, tetapi tanpa anugerah dan pertolongan dan belas kasihan Tuhan, segala sesuatu usaha yang dilakukan akan menjadi sia-sia belaka. Kami berdoa Tuhan untuk upaya menangani wabah virus corona ini, baik pemerintah, baik para medis, baik para peneliti, baik juga para pengusaha, bahkan produsen ataupun pabrik-pabrik farmasi. Kiranya Tuhan, semua pihak yang berkaitan di dalam penanganan wabah ini bisa bergandengan tangan, bisa bekerja sama, dan biarlah kiranya bangsa ini, bahkan dunia ini, boleh segera dibawa keluar daripada penyebaran virus yang telah lama merajalela di muka bumi ini. Kami sekali lagi mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan, karena tanpa pertolongan Tuhan, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Dan biarlah kiranya di dalam masa-masa yang seperti ini, umat Tuhan juga boleh terus-menerus bersyafaat dan bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bapa Surgawi, dengarlah doa-doa yang kami naikkan. Kami bersyukur kami diberikan hak untuk boleh berdoa kepada Tuhan. Dan ajar kami supaya kami boleh terus berdoa, bukan menuruti keinginan daging kami, tetapi bagaimana Tuhan ingin doa-doa itu boleh dipanjatkan. Sebagaimana Tuhan mengajar kami di dalam doa Bapa kami, seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan, dan hormat sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan pujian yang dibawakan baik oleh Jakarta Oratorio Society maupun Jakarta Simfonia Orchestra, sebuah karya dari Oratorio Elijah yang diciptakan oleh Felix Mendelssohn, berjudul Life Thine Eyes dan He Watching Over Israel. Sesudah lagu-lagu ini kita dengar, maka mimbar akan seterusnya dipimpin oleh Pendeta Dr. Stephen Tong. Mari kita menyaksikannya dan kiranya Tuhan memberkati kita.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Pada hari ini Tuhan membangunkan kami dengan hari yang cerah, sinar matahari yang sangat indah. Dan kami masih berikan hidup untuk menikmati anugerah Tuhan di dalam dunia ini. Dan pada hari ini kami bersama-sama merayakan kenaikan Kristus ke dalam surga. Kiranya Tuhan mengkaruniakan kesadaran, keinsyafan, dan pengertian yang dalam mengenai makna daripada kenaikan Tuhan ini. Sehingga iman kami dikuatkan kembali, teguh kembali, dan kami boleh makin merasakan penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan melalui keselamatan yang sudah kami terima. Dengar doa kami dan berkati hamba-Mu yang hina ini, sehingga setiap kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh menjadi berkat dan menjadi kekuatan menopang kami, sehingga kami berjalan di dalam dunia yang fana ini, kami boleh mempunyai kekuatan dan mempunyai pengharapan menuju kepada kekekalan. Dengar doa kami di dalam masa kesulitan ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara atau bangsa Indonesia, bahkan seluruh umat manusia yang sebagian berada di dalam kesulitan coronavirus. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Tuhan hibur dan Tuhan menyembuhkan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hari ini di seluruh dunia banyak orang Kristen yang merayakan hari kenaikan Kristus ke dalam surga. Ini adalah satu-satunya hari di mana tidak ada agama lain yang memilikinya. Tidak ada agama yang mempunyai hari inkarnasi. Tidak ada agama yang mempunyai hari kematian pendiri agamanya. Tidak ada agama yang punya kebangkitan pendiri agamanya. Tidak ada agama yang mempunyai kenaikan pendiri agamanya. Saudara-saudara, satu-satunya penting di dalam peristiwa sejarah tentang Kristus yang tidak pernah kita perlu merayakan, yaitu kedatangan Kristus. Karena itu satu-satunya hari yang belum terjadi. Saudara-saudara, Yesus di dalam dunia mengatakan satu kalimat yang begitu berbeda dengan semua kalimat yang pernah diucapkan pendiri agama yang manapun, yaitu di dalam Yohanes pasal 16 ayat 28. Aku keluar dari Bapa dan masuk ke dalam dunia, dan aku akan keluar dari dunia kembali kepada Bapa. Jikalau kita tidak memikirkan dengan baik-baik atau tidak memikirkan secara mendalam, kita kira ini satu kalimat yang gampang, yang sederhana, yang biasa sekali. Kita sebenarnya keluar dari rumah, pergi ke tempat lain, keluar dari restoran, kembali ke rumah. Ini tidak ada arti apa-apa. Tapi kalau kita memikirkan dengan mendalam dan mengerti secara unik, maka ketahuilah kalimat ini adalah pertanggungjawaban Yesus Kristus tentang mana asalnya dan akhir tujuan hidupnya kemana. Justru inilah yang tidak pernah dikatakan oleh Sokrates, tidak pernah dikatakan oleh Zoroaster, tidak pernah dikatakan oleh Konfusius. Maka keunikan ini memanggil dan membangunkan kita satu pengertian siapa dia, dari mana dia, mengapa berada di dunia, dan apa tujuan hidup. Setelah selesai di dunia, dia akan kemana. Kalau ini sudah kita sadar pentingnya, maka kalimat ini terlalu besar. No one is responsible.
to where did he come from and where is he going, except Jesus Christ. Kristus satu-satunya yang berkata kepada kita, dia bukan dari bumi. Jikalau ada satu orang bukan dari bumi, kita harus tanya, dari mana? Jikalau satu orang akhirnya bukan selesai dan kuburannya permanen menetap di bumi, kita mau tanya, dia kemana? Waktu saya digugah, dibangkitkan kuriositas tentang persoalan besar ini, saya kagum sama Kristus dan saya bersembah sujud di hadapan dia. Saya baru tahu Kristus unik, Kristus super, Kristus berbeda secara kualitatif dengan semua pendiri-pendiri agama yang lain. Saya sudah sering kali mengatakan, semua pendengar khotbah saya, jikalau tidak menemukan di dalam khotbah saya, sering menekankan perbedaan antara Kristus dengan setiap manusia yang lain, khususnya berbeda dengan semua pendiri agama yang lain, saudara sia-sia ikut kebaktian saya. Tetapi jikalau saudara sungguh-sungguh sadar dan sungguh-sungguh menghargai the difference quantitatively between Christ and other religion founders, lalu saudara menikmati kekristenan secara esensi dan secara kualitas yang tinggi sekali. Yesus berkata, aku dari Bapa. Sebelum dia mengatakan kalimat seperti ini, dunia tidak ada orang mempunyai mengerti pengertian yang sesungguh-sungguhnya siapakah Tuhan itu. Siapakah Tuhan? Adakah Tuhan? Ini di dalam agama tidak terlalu asing. Semua agama kecuali Buddha tidak percaya ada pribadi Tuhan eksistensial. Hampir semua agama percaya Tuhan itu ada. Lalu Tuhan apa hubungan dengan manusia? Semua pakai interpretasi daripada rasio yang sudah jatuh di dalam dosa untuk berusaha memberi jawaban kepada manusia yang lain seperti dia telah lebih mengenal Tuhan. Tetapi tetap menjadi sesuatu teka-teki sebagai satu pertanyaan tidak bisa dijawab dan manusia terus berada di dalam kebingungan ini beribu-ribu tahun. Tapi tidak pernah ada satu orang seperti Yesus dengan gamblang mengatakan Tuhan itu Bapakku. Dia tidak katakan Bapa kita semua. Dia tidak katakan Bapamu. Dia mengatakan Bapakku. Aku keluar dari Bapa. No explanation. No comment. No comment. Yesus Kristus langsung mengucapkan Bapakku. Aku keluar daripada Bapa, masuk ke dalam dunia. Seolah dia bukan seorang penduduk permanen di dunia ini. Dia hanya pengunjung. Dia datang dari tempat lain. Dan tempat itu ada seorang bapa yang begitu akrab dengan dia. Dan dia datang ke dunia hanya sebagai pengunjung saja. Lalu dia mengatakan, aku akan keluar dari dunia ini kembali kepada Bapa. Berarti itu adalah tempat asalnya, itu adalah rumah dia, dan itu adalah tujuan setelah dia selesai melakukan tugas yang dimandatkan oleh Bapa. Semua ini sangat menarik perhatian kita. Di Los Angeles pada tahun kira-kira 76, saya pakai 6 hari mengkupas kalimat ini. Di dalam satu retreat, gereja yang kumpulkan kira-kira hampir 1000 pendengar dari 6 gereja. Tua-tua, pendeta, majelis, anggota, semuanya kumpul mendengar 6 hari di atas gunung Los Angeles, di atas satu tempat yang sangat besar sebagai satu hotel namanya Great Bear City. Saudara-saudara,
Hari ini saya akan dengan sedikit menyimpulkan, lebih singkat membicarakan kenapa Yesus mengatakan kalimat ini. I come from my Father and enter into this world, and I will depart from this world and return to my Father. Kalimat yang begitu akrab, tidak ada orang mengerti kecuali Dia sendiri. Tidak ada orang mengalami kecuali Dia sendiri. Lalu dunia ini bagi kita adalah satu-satunya tempat kita dilahir, kita hidup, dan akhirnya kita harus dikubur di dalam sebidang tanah 1 kali 2 meter sebagai tempat meletakkan jenazah kita yang tidak bisa kita lari daripadanya dan tidak bisa kita hindar dari nasib kematian itu. Tapi bagi Yesus Kristus tidak bagi demikian. Ini tempat saya menjadi tamu. Saya tadi bukan dari sini. Dan selesai tugas saya kembali ke tempat asal. I am not from this world. I come from my Father. Di ayat-ayat yang lain dia berkatakan, you are not from this world. Berarti dia akan mengkaruniakan, memberikan hak sama seperti dia. Sehingga kita juga akan menikmati keakraban dan pengalaman yang unik yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara, karena dia bukan dari dunia ini, maka dia datang sebagai pengunjung memakai cara yang berbeda dengan kelahiran kita masing-masing. Jikalau tidak Roh Kudus yang menaungi anak darah Maria, maka tidak ada inkarnasi. Itu menyebabkan kelahiran Yesus Kristus kualitatif berbeda dengan kelahiran kita semua. Kita adalah hasil dari perhubungan seks antara seorang pria yang menjadi papa kita dan seorang wanita yang menjadi mama kita. Tapi Kristus tidak demikian. Dia menjadi seorang yang pernah datang ke dunia sehingga memberikan kesusahan yang besar sekali kepada anak perempuan yang diberikan tugas melahirkan Yesus Kristus. Dia menjadi seorang yang diancam oleh masyarakat. Seorang yang mungkin dibunuh dengan batu, melempar sampai dia mati, tetapi dia tidak bersalah apa-apa. Waktu malaikat Jibril berkata-kata kepada Maria, kau perempuan yang sangat berbahagia besar, karena Roh Kudus akan menaungi kamu dan kamu akan menghamil seorang anak laki-laki di dunia. Bagi Maria yang masih innocent, yang masih remaja, ini kecelakaan paling besar. Dia tidak gembira karena dia dikasih tahu, inilah anugerah yang besar timpa kepada kamu. Tetapi di dalam kesulitan yang dia sudah bayangkan, mungkin dia dilempar batu sampai mati, dia mengatakan satu kalimat, aku membesarkan Tuhanku di dalam jiwaku. Aku bersuka cita karena juru selamatku. Saya kira kalimat yang paling agung yang muncul dikasih tahu kepada seluruh sejarah manusia yang keluar dari mulut seorang perawan adalah kalimat ini. No one is as great as Mary the Virgin. Anak yang masih remaja, mungkin sekolah SMA 1 atau mungkin SMP 3. Menurut BBC, dia waktu itu 16 perkiraan. Saudara-saudara, seorang anak umur 16, pengalaman hidup hanya belasan tahun. Studinya, pengetahuannya, pengalaman hidupnya begitu dangkal dan sedikit. Dan dia mengatakan, aku membesarkan Tuhan. My heart magnifies my Lord. Kalimat ini sudah mengakibatkan paling sedikit 8 musikus, komponis yang besar menulis lagu Magnificat, 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 Magnificat dari Bach
dari Vivaldi, dan dari banyak pemimpin-pemimpin musik yang agung di dalam sejarah kekristenan. My heart magnifies my Lord, and my spirit rejoice because of my Savior. Dari kalimat ini sudah membuktikan barang siapa tidak percaya Maria berdosa, itu sudah salah tafsir Alkitab. Dia memerlukan juru selamat. Dia menggabungkan diri sama dengan semua keturunan Adam sebagai hanya satu yang diciptakan Tuhan, yang juga terjerumus di dalam dosa. Maka dia memerlukan juru selamat, dan dia bersuka cita karena juru selamat. Juru selamat ini di mana? Akan berada di dalam rahimnya. Juru selamat ini siapa? Allah yang kekal akan jelma menjadi manusia. Ini namanya Immanuel, God with us. Allah beserta dengan kita. Dan saudara-saudara, semua kalimat sudah dicatat dalam kitab suci dan menjadi catatan semua kalimat yang mungkin diucapkan manusia tentang ketuhanan. Yang paling banyak adalah Maria. The longest sermon spoken from a very ordinary people and speak about God, the longest recording of the speeches from human being concerning God adalah Maria. Perempuan-perempuan di Alkitab itu banyak, dari Hawa sampai akhirnya dunia kiamat. Beribu-ribu, bermiliar-miliar manusia perempuan yang bicara, yang dicatat di dalam kitab suci. Kalimat-kalimat paling penting adalah Maria. Dan ini patut kita syukuri, patut kita terima dengan senang hati, karena peristiwa yang paling penting, Allah menjadi manusia, melewati rahimnya, meminjam perutnya untuk menjadi juru selamat. Saudara-saudara, Maria dan cerita mengenai Maria banyak yang kita bisa khotbahkan beratus-ratus jam. Tapi hari ini kita meneruskan dengan tema, dengan demikian caranya dari Bapa masuk ke dalam dunia. Maria berbahagia. Dia adalah orang perempuan yang menjaga laki-laki yang paling penting di dalam sejarah. Seperti apa yang dinubuatkan oleh Yeremia. Tuhan berkata, aku mengerjakan suatu hal yang baru di dalam sejarah. Wanita memelihara pria. Siapakah yang berhak memelihara, menjaga, membawa besar seorang bayi laki-laki? Bukan seorang laki-laki, tapi seorang perempuan. Sehingga rahim itu mengandung seorang bibit laki-laki yang dibesarkan menjadi juru selamat seluruh umat manusia. Menjadi orang paling besar, melampaui semua nabi, melampaui semua raja, melampaui semua imam, melampaui semua akan orang-orang besar di dunia ini. Yesus Kristus. Jikalau kita mengetahui Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala yang dipertuan, maka izinkan saya mengatakan Dia adalah imam di atas segala imam. Dia adalah nabi di atas segala nabi. Dia adalah manusia di atas segala manusia. Manusia laki-laki yang paling besar pengaruh, yang paling besar kuasa, yang paling besar sumber, yang paling besar keberhasilan ini justru dari kecil bayi dijaga dan dipelihara oleh seorang anak perempuan perawan, gadis yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Belum pernah mengetahui hubungan seks, belum pernah menikah. Dan Tuhan sebut dia, kau adalah gadis yang bahagia besar. Saudara-saudara, Yesus masuk ke dalam dunia ini, dia menjadi seorang yang mengunjungi dunia dengan status yang berbeda. Dia adalah sang pencipta
yang masuk ke dalam dunia ciptaan. Saudara-saudara, the Creator came into the created world. He came into the world He created for His own and from His power. Dia pencipta yang masuk tembus ke dalam dunia ciptaan. Dia pencipta yang masuk ke dunia yang dicipta. Dicipta oleh dua tangannya. Dan dia mencipta dunia, lalu dia sendiri masuk ke dalam dunia ciptaan. Ini namanya, I come from my Father. I enter into this world. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini merupakan adalah seorang sumber cinta kasih. Nembusi dunia, masuk ke dalam waktu dan tempat untuk menyatakan kasih sejati sesungguhnya itu apa. The visit of Christ is the source of love, come to show His love and to provide His love to the people which are not worthy to be loved. Dia datang menyatakan cinta kasih kepada manusia yang berdosa yang tidak patut dicintai lagi. Inilah keajaiban besar di dalam alam semesta. Saya pernah berkata, waktu Yesus menjadi manusia, setan kaget, manusia kagum, dan surga dan malaikat begitu senang bergembira. Bagi malaikat-malaikat, inilah sesuatu kabar yang paling menggembirakan. Bagi setan, ini satu berita yang paling mengkagetkan. Bagi manusia, ini satu sukacita yang paling mengkagumkan. Karena dari malaikat, dia melihat rencana Tuhan mereka untuk manusia yang jatuh dalam dosa telah diwujudkan menjadi satu fakta yang mengandung pengharapan yang besar. Bagi setan, ini adalah satu saingan di mana dia akan kalah total di dalam rencana Allah, di dalam diri bayi yang kecil ini. Di dalam manusia yang ditebus, mereka akan merasa ini sesuatu keheranan dan sesuatu ketidakmungkinan. Tetapi nyata terjadi karena Allah mewujudkan perjanjian untuk menyiapkan manusia. Saudara-saudara, waktu Yesus datang ke dalam dunia, ini adalah sesuatu yang tidak terbatas. Membatas diri ke dalam dunia yang dibentuk dari waktu dan tempat. Waktu diciptakan oleh Tuhan, tempat diciptakan oleh Tuhan. Kedua kalimat ini tidak pernah muncul di dalam seluruh kitab suci. Tetapi kedua hal ini kalau tidak ada, Allah tidak memberikan ciptaan yang lain ke dalam wadah yang lain. Within space and time, God make this the container to put everything He created in material world. Semua yang bermateri diberikan Tuhan di dalam waktu dan tempat. Ini menjadi dua pusaka yang dimiliki oleh kita sebagai pemilik hidup. Kita mempunyai hidup yang dicipta dan mempunyai hidup yang terbentuk dari roh dan tubuh, dan kita mempunyai wadah, waktu dan tempat. Every man has space. Every man has time. Time and space are two very basic property we have in our material life. Tetapi manusia dicipta di dunia ini dengan ditaruh di dalam waktu dan tempat. Lalu Tuhan taruh lagi kekekalan di hati manusia. Dan manusia adalah satu-satunya makhluk dibatas oleh waktu, dibatas oleh tempat, tapi mengisi satu kekekalan yang melampaui waktu dan melampaui tempat. We are limited in time and space, but the eternity inside every heart of us are more than limitation of light and space. Kita transcend waktu, kita transcend tempat. Bagaimana cara Tuhan mencipta itu ajaib luar biasa. Tapi yang paling ajaib adalah yang mencipta waktu dan mencipta tempat.
pemberi kekekalan di hati manusia, Yesus Kristus sendiri datang berada di dalam keterbatasan waktu dan tempat. Ini inkarnasi. Ini artinya aku dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ada perang di dalam alam semesta dunia rohani. Maju ke dalam dunia ini untuk menerima peperangan dan menerima kesulitan yang sangat sulit dialami itu. The warrior in the spiritual eternity come into the war field in this material world in history. Saudara-saudara, peperangan rohani sudah dinubuatkan pada waktu Adam pertama kali berbuat dosa. Yang meramalkan anak perempuan akan menjadi musuh dari anak ular. Benih ular akan membenci dan memusuhi benih perempuan. Dan akhirnya benih perempuan akan meremukkan kepala benih ular. Dan benih ular akan meremukkan atau melukai tumit daripada benih perempuan itu. Di sini the prophecy, prototype of all prophecies in the history concerning the spiritual war in the eternity is foretold. Sudah diberitahu kepada kita secara terlebih dahulu ada peperangan rohani di dalam kekekalan, di dalam dunia roh akan terjadi melalui dua pihak ini. Apa artinya benih perempuan? Ini melampaui semua agama. Ribuan tahun sebelum manusia ada agama, ribuan tahun sebelum kebudayaan berkembang, sudah diramalkan ada perempuan melahirkan seorang anak yang disebut benih perempuan. Kita semua benih daripada laki dan perempuan yang pernah mengadakan seks hubungan. Tapi Yesus tidak. Benih perempuan yang murni cuma satu, yaitu Kristus yang dilahir oleh anak darah Maria. Dan benih perempuan akan berlawanan dengan benih ular, yaitu setan dan semua pesuruhnya akan menganiaya, akan berperang dengan Kristus. Maka inkarnasi berarti benih dari perempuan. Tuhan yang berperang di dalam alam semesta yang kekal masuk untuk menerima siksaan, serangan, hinaan, fitnahan, umpatan, keadilan yang tidak adil, dan hukuman yang tidak seharusnya dipaku di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib, kepala ular diremukkan oleh Tuhan, dan kaki Tuhan dilukai oleh setan itu. Ini adalah satu keharusan, karena jikalau Kristus yang perang itu tidak masuk ke dalam dunia, tidak pernah diselesaikan kesulitan yang diterima oleh keturunan Adam. Kita bersyukur ini terjadi karena eternal God, eternal warrior, visit this world and come to claim war with the spiritual enemy, Satan, in the history. Mengapa perangnya dari kekekalan dibawa ke kesementaraan? Kenapa dari dunia kekekalan dia harus masuk ke dalam dunia materi sejarah sementara? Karena ini adalah satu keharusan. Dosa diperbuat oleh manusia di dalam sejarah. Manusia dirongrong oleh akibat dosa di dalam sejarah. Maka dosa yang dimunculkan dan dihasilkan oleh sejarah haruskan diselesaikan di dalam sejarah. Dosa yang dikerjakan di dalam kekekalan tidak ada hubungan dengan sejarah, akan dibereskan di dalam kekekalan. Itu dosa malaikat-malaikat yang jatuh. Maka mengapa Alkitab mengatakan Tuhan tidak menyelamatkan malaikat, tapi menyelamatkan manusia yang berdaging dan darah? Banyak orang tidak perhatikan kalimat ini dan tidak mengerti arti yang dalam sekali.
Di sini dua dunia. Dunia roh yang bersifat kekal, di dalam kekekalan berbuat dosa, maka tidak ada pengampunan, tidak ada keselamatan, akan menanggung dosa untuk selama-lamanya. Karena diperbuat di dalam kekekalan. Manusia berbuat dosa di dalam kesementaraan. Selama sejarah masih berjalan, manusia berdosa di dalamnya. Harus diselesaikan di dalam sejarah, sehingga tidak usah bawa dosa ke dalam kekekalan. Itu sebab selama kita hidup, kita diberi kesempatan dan kemungkinan bertobat dan menerima pengampunan dosa. Setelah kita melewati kurungan waktu daripada tubuh, setelah kurun waktu selesai, kita masuk ke dalam kekekalan. Yang tidak bertobat, tidak ada kesempatan bertobat lagi. Saya kira ini satu tema yang kurang dibahas oleh semua systematic theologian di dalam seluruh sejarah. Dan saya sudah kemukakan pikiran ini kira-kira 40 tahun yang lalu. Saudara-saudara, mari kita perhatikan itu sebab Yesus harus masuk ke dalam sejarah. Allah masuk sejarah yang tidak terbatas. Yang mencipta datangkan dunia yang dicipta. Ini tidak bisa diterima oleh banyak agama yang lain. Termasuk orang-orang ateis atau termasuk orang-orang agama Buddha dan sebagainya. Bagi mereka ini sulit, khususnya untuk orang modern. Sulit dibuktikan oleh sarjana-sarjana. Sulit dibuktikan oleh ilmu dunia ini. Tapi justru yang kau sulit percaya, yang kau sulit membuktikan, mengandung hal yang kau kalau tidak terima, kau juga tidak mungkin dilepaskan dari kesulitan-kesulitan itu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kristus masuk ke dalam sejarah. Ini menjadi the absolute necessity. Menjadi satu kemutlakan, dibutuhkan. Atau satu keharusan yang mutlak. Karena di dalam sejarah ini baru apa yang disebut anugerah Tuhan menjadi konkret, menjadi realitas, menjadi real, sungguh-sungguh terwujud bagi kita masing-masing. Ini yang tidak ada di dalam mitologi Greka. Semua peristiwa dan semua cerita tidak pernah sangkut paut dengan sejarah. Di dalam semua agama-agama yang lain yang dipercayai mereka belum pernah terwujud di dalam sejarah. Sehingga mereka hanya bayang-bayang, imajinasi, meramalkan, mengharapkan sesuatu yang kosong, yang tidak konkret. Tetapi agama Kristen tidak demikian. Semua yang terjadi pada hidup Kristus yang pernah inkarnasi membuktikan real secara konkret Allah pernah campur tangan di dalam urusan manusia yang dicipta di dalam waktu dan tempat. Kita semua berada di dalam batasan kurun dan materi yang berada di dalam waktu dan tempat. Dan ini mengandung sejarah. All events about evangelization, all great events of the gospel of Jesus Christ was happening in the limit and in the container of history. Historical. Iman Kristen historical. Keberhasilan Kristus dari sejarah menuju ke kekekalan. Dan apa yang ditinggalkan jasa keberhasilan itu menjadi sesuatu yang menjadi bakal kita mempunyai hidup kekal untuk melampaui sejarah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semua kaitan dari struktur semua ini membuktikan orang Kristen bukan percaya kepada sesuatu yang khayal, sesuatu yang ilusional, sesuatu halusinasi, tetapi sesuatu yang real terjadi di dalam sejarah. Saudara-saudara, Yesus turun ke dunia ini merupakan satu kunjungan dari Raja yang kekal
menyatakan kuasanya melampaui dunia yang dicipta karena dia sendiri melampaui yang dicipta sebab dia sendiri pencipta. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan demikian Yesus datang sendiri, lahir di dalam sejarah, mengalahkan dosa di dalam hidup suci di dalam sejarah, dipaku dan diadili secara tidak adil di atas kayu salib di dalam sejarah, mengalami kematian dikubur di dalam sejarah, bangkit mengalahkan setan melalui sejarah, dikubur di dalam sejarah, bangkit mengalahkan setan melalui sejarah, dan dia naik ke surga di dalam waktu yang tertentu di dalam sejarah. Dan akan datang lagi mengunjungi bumi untuk kali kedua di dalam Maranatha, di dalam sejarah. Sejarah. Setelah dia dibunuh di atas kayu salib, diturunkan daripada Golgota, dimasukkan ke dalam kuburan, lalu 3 hari kemudian dia bangkit. 40 hari kemudian dia naik ke surga. Inilah hari kenaikan Yesus Kristus. Seperti apa yang dikatakan, aku kembali kepada Bapa. Sebagaimana aku datang dari Bapa, masuk ke dalam dunia, sekarang aku kembali kepada Bapa. Kembali ke dalam kemuliaannya. Dan kalimat yang paling penting mengenai dia menjadi mulia di depannya adalah dia pasti, dia harus sengsara. Seperti apa yang tadi saya katakan, kemutlakan menderita kematian, kemutlakan menerima penganiaya menjadi satu dasar di mana dia akhirnya harus bangkit pula dari kematian. Nah, the necessity, absolute necessity of suffering becomes the reality and the foundation on he finally will be resurrected. Jika Yesus tidak mati, tidak mungkin dia bangkit. Jika Yesus tidak menerima sengsara, tidak mungkin dipermuliakan. Jika tidak ada mahkota duri, tidak ada mahkota kemuliaan dari Allah. Jika dia tidak diuji dan tidak dicobai, tidak mungkin dia ada kemenangan dan dia ada keberhasilan mengalahkan setan. Ini semua tercantum di dalam kitab suci, menjadi sesuatu logika yang paling kuat di dalam Injil yang kita terima. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bukan menerima cerita omong kosong, kita bukan menerima nubuat khayalan, kita bukan menerima ilusi dan halusinasi secara psikologi, tapi kita terima hal-hal yang pernah sejarah, pernah terjadi di dalam sejarah, yang sungguh-sungguh wujud karena rencana Tuhan yang mencipta waktu dan tempat. Dan dia sendiri datang, dia sendiri berada di dalam waktu dan tempat untuk campuri tangan, intervensi, dan menyukseskan keselamatan bagi manusia. Setiap orang yang pernah diizinkan, diciptakan, dilahirkan di dalam kurun waktu dan tempat. Saudara-saudara, kenaikan Yesus Kristus adalah terjadi di dalam sejarah. Itu sebab kita merayakan. Tidak ada agama lain yang merayakan bahwa mereka punya pendiri agama mati, bangkit, dan naik surga secara daging. Saudara-saudara, mereka hanya percaya pendiri agama mereka naik surga. Naik surga itu jiwanya, bukan dagingnya. Tapi kita persis tahu Yesus mati di dalam dagingnya, di dalam tubuhnya, dan bangkit di dalam tubuhnya, dan naik surga di dalam tubuhnya. Inilah keunikan daripada agama Kristen. Sekarang engkau lihat di Hong Kong, di Singapura, tidak ada hari libur waktu Yesus naik ke surga. Bagi mereka bangkit pun tidak usah dipercaya. Apalagi percaya daging masuk ke surga. Maka mereka mengabaikan, mereka tidak mengetahui segala keajaiban, keindahan
yang kita bicarakan setiap kalimat pagi ini. Saya kira ini salah satu khotbah yang paling ketat dan paling sempurna kerangka strukturnya di dalam satu khotbah pagi ini. Setiap kalimat mengkait yang lain dan kita mengetahui Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan ini sudah dinubuatkan 1000 tahun sebelum Yesus inkarnasi. Tidak ada agama seperti ini. Daud mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menunggu musuhnya akan dikalahkan. Dan saudara-saudara, tumpuan di bawah kaki Yesus Kristus, yaitu kekalahan daripada musuh Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Waktu Yesus kembali kepada Allah Bapa, berarti dia sudah mengalahkan ujian dan sudah mengalahkan pencobaan. Saya sekarang keluarkan 2 kalimat yang penting, ujian dan pencobaan. Ujian bukan pencobaan. Pencobaan bukan ujian. Di dalam perbedaan kedua peristiwa dan kedua zat ini ada 3 unsur. Pertama, sumbernya lain. Kedua, perbedaan daripada caranya lain. Ketiga, tujuan makna untuk akibat yang akan diberhasilkan lain. Mengapa saya menyebutkan 3 perbedaan ini? Karena ujian dari sumber yang baik, pencobaan dari sumber yang tidak baik. Siapakah yang menjadi sumber ujian? Allah sang pencipta, sang penyelamat, dan sang penyayang manusia. Siapa sumbernya daripada pencobaan? Setan yang berniat jahat, yang bertujuan jahat, dan yang sendirinya jahat untuk dihukum selama-lamanya. Sumbernya lain. Kedua, caranya lain. Caranya lain di dalam sifat, tapi tidak di dalam bentuk. Melalui ujian manusia sengsara. Melalui pencobaan manusia mungkin sengsara. Melalui ujian manusia dilatih, diuji, dan akan diketahui jiwanya bagaimana. Melalui pencobaan manusia juga dilatih, juga diuji, dan akhirnya adalah tujuan berbeda. Maka bentuknya seperti sama, tapi sifatnya berbeda sekali. Terakhir, keberhasilan dari ujian dan pencobaan sama sekali berbeda. Karena ujian akhirnya menjadikan manusia teguh iman, menjadikan manusia lebih berani, tegar menghadapi hidup yang banyak ujian dan banyak rongrongan dan banyak kesulitan yang kita terima. Tetapi melalui pencobaan, manusia selesai pencobaan, kebanyakan jatuh, lalu berdosa, kompromi, berzina, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Sehingga jangan kita mempersamakan ujian yang mengandung sengsara dengan pencobaan yang juga kadang-kadang mengandung sengsara. Mari kita bedakan dari Tuhan dan dari setan. Mari kita bedakan yang niat baik dan niat jahat. Mari kita bedakan akhirnya menjadi kita lebih sempurna atau kita gagal total. Karena Allah hanya mempunyai niat dan motivasi yang baik untuk mengerjakan semua orang yang dimiliki oleh Dia. God will never give us temptation. Allah tidak mencobai manusia dan tidak dicobai oleh manusia. Karena Allah suci adanya. Itu sebab kalau kita mendapatkan kesulitan, langsung mencela Tuhan, itu adalah kurang ajar. Itu adalah tidak hormat, dan itu adalah kita sudah kepancing oleh iblis. Waktu kita menerima kesulitan-kesulitan, bedakan betul-betul, akhirnya kembali kita teguh iman, tegar rohani untuk berpihak kepada Tuhan. Saudara-saudara, mengapa saya bicarakan tentang kedua hal yang penting ini? Saya ada satu seminar mengenai pencobaan dan ujian 30 tahun yang lalu.
Sekarang saya tidak banyak. Kalau yang sudah saya ceramahkan, sudah menjadi buku, harap itu menjadi pengajaran reform yang sangat kuat untuk anggota gereja kita masing-masing. Dan untuk setiap orang yang ingin rela taat membacanya. Saudara-saudara, mengapa ada ujian dan mengapa ada pencobaan? Karena ini ditetapkan oleh Tuhan sebagai satu keharusan untuk manusia yang dibentuk, dicipta di dunia. It is a necessity to have temptation and to have all the purification from God through His trial. Allah menetapkan siapa manusia, dia harus diuji dan dia harus dicobai. Dari Adam pertama yang dicipta di Eden dan Adam terakhir yang datang ke Getsemani, Yesus Kristus pun tidak luput, tidak terkecuali. Yesus di dunia tidak bisa karena dia anak Allah yang tunggal, boleh menghindarkan diri dari pencobaan, boleh hindarkan diri dari ujian daripada Allah. Sama. Allah begitu sama rata menghadapi semua orang yang dicipta, juga terhadap anak tunggal yang jelma menjadi manusia. Alkitab mengatakan setan 3 kali mencoba Yesus. Cuma 3 kali? Tidak. Bagaimana tahu lebih dari 3 kali? Karena Alkitab mengatakan setelah menguji Yesus, dia sementara meninggalkan dia. Dia akan sering kali terus datang selama 33 tahun setengah. Tidak pernah setan berhenti mencoba Yesus supaya dia berdosa. Sekarang kita hindarkan terlebih dahulu dari memungkinkah Yesus berdosa di dalam dunia selama 33 tahun setengah. Kalau bisa, di mana sifat ilahinya? Kalau tidak bisa, apa artinya sifat manusia? Ini terlalu sulit didiskusikan atau dibicarakan karena ini salah satu problem yang paling besar di dalam teologi. Tapi saya percaya dengan 2 kalimat bikin kita lebih mengerti. Psychologically, logically, Christ is possible to commit sin. Ontologically, theologically, Christ is not possible to fall into sin. Secara logika, Kristus bisa berdosa. Secara ontologi, Kristus tidak pernah berdosa. Akhirnya kita bersyukur fakta menunjukkan Yesus tidak berdosa. Itu sebab Alkitab mengatakan kalimat yang sangat paradoks, membuat kita harus sadar di dalam segala hal Yesus dicobai, tetapi dia tidak berdosa. Yesus sama dengan kita di segala segi waktu dia menjadi manusia. Yesus menerima segala macam pencobaan di dalam pengalaman sebagai manusia. Tetapi meskipun di dalam segala hal dia sama dengan kita, dia sama sekali tidak berdosa. Sekarang saya hindarkan diskusi mengenai mungkin berdosa atau tidak. Hanya jawaban yang singkat, logically, possibly. Ontological, no possibility. Nah saudara-saudara, Yesus Kristus selama 33 tahun setengah dicobai, disengsarakan, digoda, diberikan pencobaan oleh iblis supaya dia berdosa. Jikalau Yesus hari itu berubah batu menjadi roti, dia sudah berdosa. Jika hari itu Yesus Kristus loncat dari tempat tinggi daripada bait Allah jatuh ke bawah, dia sudah berdosa. Jika Yesus Kristus itu hari itu dia tunduk 1 kali sembah sujud kepada setan, lalu menerima harta yang banyak seperti koruptor waktu melihat harta lupa diri, itu dia berdosa. Tapi itu dalam 3 hal ini, yaitu pencobaan daripada daging, pencobaan daripada mata, dan pencobaan dari kecongkakan dunia. 3 ditolak. Batu menjadi roti sama dengan
Adaan kita diberi pencobaan mengenai dapat uang yang banyak, korupsi, atau dapat perempuan yang cantik, lalu kita berzina. Itu adalah dosa kedagingan. Dosa kedagingan di dalam nafsu. Dosa nafsu di dalam mata. Dan dosa di dalam kecongkatan. Mau menguji, mencobai Tuhan Allah. Semua ditolak oleh Yesus Kristus. Itu sebab Yesus Kristus sama sekali tidak dinodai. Sama sekali mengalahkan dosa. Sama sekali menolak akan nafsu. Sama sekali menang atas pencobaan daripada hidup selama 33 tahun setengah di dunia ini. Satu detik pun dia tidak masuk dalam dosa. Itu sebab syarat dia boleh kembali ke surga terletak di sini. Jikalau Yesus Kristus pernah jatuh satu detik dalam dosa, dia tidak mengatakan, I will return to my Father. Tidak ada syarat. Tidak ada kualifikasi. Karena dia dicobai dan dia diuji, dia gagal. Manusia harus ada ujian. Manusia ada pencobaan. Tidak ada satu orang terluput. Dari Adam sampai dunia kiamat. Termasuk inkarnasi Tuhan menjadi manusia. Yesus sendiri dicobai dan diuji. Dan dia sama sekali tidak jatuh. Sama sekali tidak dikalahkan. Itu sebab akhirnya waktu dia menderita pecut yang ribuan kali memecahkan tubuhnya, mengalirkan darahnya, maka mahkota duri yang menusuk kepalanya sehingga seperti sumber air mengalir darah dah habis-habis. Saya kira tidak ada satu pelukis yang pernah mungkin atau sudah ngerti atau sanggup melukiskan darah Kristus berapa banyak yang dialirkan dari tubuhnya di dalam sengsara Kristus di atas kayu salib. Hanya Matthias Grunewald sama seorang lagi yang lebih dulu 200 tahun dia di dalam abad kira-kira ke-15 melukiskan Yesus seluruh tubuh lubang karena pecut itu bikin dagingnya semua dikeluarkan sehingga lubangnya ribuan di dalam tubuhnya. Pada saat itu dia mungkin menyerah, mungkin mengaku. Berapa minggu ini kita melihat Michael Flynn yang akan dipersoalan dan akhirnya dikembalikan kasusnya karena dianggap dia pernah menipu kepada pemerintah Amerika. Tetapi dia mengatakan, waktu itu saya karena dibikin susah oleh Obama sehingga saya harus bayar uang untuk pengadilan. Sampai miskinnya saya jual rumah untuk tidak lebih susah lagi, tidak hutang lebih banyak lagi. Saya mengatakan satu kalimat bohong kepada pemerintah Amerika. Nah, akhirnya dia pecat seorang jenderal yang besar mendapatkan kesulitan besar sekali. Nah, itu dianggap adalah dosa terbesar di dalam sejarah politik Amerika karena Obama telah membuat kesulitan memikirkan sesuatu kemungkinan Donald Trump berhubung dengan Rusia. Maka dia mengatakan, habisin Flynn. Maka kita akan menang Obama. Hillary akan menjadi presiden. Semua diputar oleh Tuhan di dalam 3 jam. Akhirnya seluruh Amerika kaget. New York Times kalah. Washington Post kalah. Wall Street Journal kalah. Seluruh surat kabar yang paling penting. Semua salah. Karena mereka mengatakan pasti, mutlak Hillary akan jadi presiden. Di dalam 3 jam terakhir terbukti Hillary harus kalah. Semua mercon, semua api, kembang api yang sudah dibelikan semua tidak bisa dipakai. Dan dia tidak menjadi presiden. Kecewa sampai mati. Saudara-saudara, dan Donald Trump dia dianggap paling tidak mungkin menjadi presiden. Mendadak jadi presiden. Sekarang kita melihat Donald Trump banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak yang tidak bisa jadi contoh hidup kita.
Tapi kekerasan dia dan keteguhan dia menjadi satu kebutuhan di dalam dunia ini. Sementara 4 tahun yang dia jadi presiden ini telah membuat Amerika lebih kuat. Saya tidak mau masuk ke dalam politik. Dan saya juga tidak mengatakan siapa akan menang di dalam November akan pemilihan yang baru. Tapi saya perkatakan Amerika perlu seorang presiden seperti ini sementara di dalam zaman-zaman ini. Apa yang terjadi sejarah kita tidak tahu. Tapi kita tahu Allah sering campur tangan di dalam dunia ini. Waktu Flynn kesulitan uang, dia di dalam pencobaan, dia mengatakan kalimat yang bohong 1 kali. Apakah Yesus waktu dipukul, dia mungkin menyerah, lalu mengkompromikan, lalu mengatakan 1 kalimat sehingga dia menjadi orang berdosa. Alkitab mengatakan dia tidak berdosa. Di dalam kesulitan yang paling besar, di dalam sengsara yang paling menakutkan, di dalam penghinaan dan di dalam siksaan yang paling kejam, Yesus tetap setia sampai mati. Itu sebab setelah dia mati, dia mempunyai rekor kemenangan seperti itu, memberikan dia mempunyai kekuatan, mampu mengalahkan penguasa kematian, yaitu iblis. Sehingga Yesus menang daripada kematian, membuktikan politik yang gagal, hukum yang salah, dan raja yang sudah kompromi, dan imam besar yang tidak taat kepada Tuhan. Semua kemenangannya menjadi nihil. Dan Kristus keluar dari lubang kuburan, membuktikan akhirnya keadilan, kesucian, kebenaran, kejujuran, dan cinta kasih yang murni. Itu yang menang. Barulah manusia mendapatkan sesuatu pengharapan. Kita jangan bicara dari hal-hal rohani dan kita melarikan diri dari fakta sejarah. Waktu Yesus mati, itu korupsi yang menang. Politik yang rusak yang menang. Raja yang jelek yang menang. Imam yang tidak jujur yang menang. Dan masal yang brutal yang menang. Ini adalah fakta sejarah. Sekarang kalau kita lihat politik gagal, kita melihat ekonomi gagal, kita melihat education gagal, kebudayaan gagal, filsafat gagal, itu lumrah. Karena itulah yang mematikan Kristus. Kristus dimatikan oleh beberapa hal yang besar seperti ini. Politik, hukum, agama, masyarakat, dan orang-orang yang berkuasa di dunia. Akhirnya kematian Kristus seolah-olah adil kalah, yang tidak adil menang. Yang jujur kalah, yang bohong menang. Yang benar kalah, yang salah menang. Tetapi kalau Yesus sudah bangkit, berarti semua kemenangan yang palsu dikalahkan, maka Kristus kembali ke dalam dunia hidup. Dan bukan secara kembali ke dunia hidup. Dia kembali kepada Bapa yang mengutus dia. Di situ terjadilah satu kemenangan yang kekal. Di mana dunia yang tidak benar, yang terbalik ini, dunia yang kelihatan benar tapi semua salah. Akhirnya Kristus seperti semua kalah tapi akhirnya menang. Ini ada kemenangan kekekalan sehingga Yesus boleh pulang kepada rumah Bapa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Christ returned to his Father. Christ returned to heaven. Dan Allah menyambut dia dengan satu hati yang senang. Karena anaknya yang dikirim ke dunia mengalami bahaya, mengalami ancaman, mengalami pencobaan, mengalami ujian. Semua diselesaikan. Christ conquered everything. And Christ is now returned to his Father with complete success. Satu kemenangan yang sukses menjamin orang Kristen percaya kepada Yesus tidak salah. Kenapa engkau lebih suka percaya Yesus yang kasih uang banyak seperti orang karismatik yang ekstrim itu?
Yesus tidak menjanjikan itu. Itu agama palsu. Kenapa engkau mengikut Yesus meskipun engkau begitu sulit? Khususnya dalam zaman corona. Banyak orang akan menjadi rugi, akan menjadi miskin. Ada yang sakit, ada yang mati. Karena Tuhan tidak janjikan kita harus sukses di dalam dunia ini. Tapi Tuhan janji kita dia sengsara bagaimana besar di dunia ini. Dia memberikan sejahtera surgawi kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Maka Allah berkata, pintu-pintu surga bukalah. Pintu yang kekal, angkatlah kepalamu. Karena yang perang di dunia, yang perang di medan peperangan, yang menang sudah kembali. Christ is the conqueror. Christ is victorious. Christ had come to the world and he already conquered this sinful world. He already defeated the Satan who is the controller of the power of death. Kita bersyukur kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, naik ke surga. Sekarang kembali kepada aku. Duduk di sebelah kanan aku. Untuk selama-lamanya. Mari kita hari ini benar-benar mengerti apa artinya Yesus naik surga. Benar-benar mengingat dia pernah masuk ke dalam dunia. Benar-benar hatinya tersentuh. Dia pernah menderita sama dengan anak-anak Allah yang lain. Musa tidak mau tinggal di istana. Tapi dia lebih suka bersengsara bersama dengan anak Allah. Dengan kaum Israel. Demikian Kristus tidak mau berada di takhta surga. Menerima sembah sujud daripada ratusan juta malaikat. Dia lebih suka turun ke dalam dunia yang gersang. Dunia yang menderita. Dunia yang miskin. Dunia yang menyiksa dia. Sampai di atas kayu salib. Kemenangan Kristus adalah kemenangan dari pengalaman kesengsaraan. Saudara-saudara, semua pemenang di dunia. Di dalam peperangan bunuh musuh baru dia menang. Yesus ke dalam dunia ini tidak membunuh, menyelamatkan kita baru dia menang. Untuk menyelamatkan kita, Yesus menderita sengsara terbesar. The conqueror in heaven is Jesus Christ. He never look down and he never reject the sinful person or the sufferingful people. Dia tidak menghina, tidak menolak manusia yang sengsara. Dia menghibur, dia sendiri menderita sengsara paling besar, baru dia menang. Semua pemenang bikin musuhnya sengsara. Yesus menang karena dia sendiri menerima sengsara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Biar rahasia daripada iman Kristen yang begitu indah kita nikmati dan kita terima dan kita jalankan seumur hidup sehingga kita menjadi anak Tuhan yang baik di dalam zaman, di dalam dunia yang banyak sengsara ini. Hari ini khotbah saya sampai di sini. Biarlah semua pendengar, baik melalui streaming, atau melalui TV, atau melalui kaset selanjutnya, mendapat berkat dan menjadi orang yang tegar imannya, dan menjadi orang yang makin cinta kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya minta Yahya naik ke atas, pimpin kita di dalam doa. Mari kita semua menyanyi salibnya sekali. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kalau sekali lagi kami semua boleh diingatkan ketika kami bersama-sama merayakan kenaikan-Mu ke surga. Kiranya kami boleh menyelami sekali lagi bahwa Engkau yang tidak terbatas telah rela membatasi diri, berkorban bagi keselamatan setiap kami orang yang percaya.
Kiranya kami pun boleh terus meneladani, sehingga kami pun di tengah keterbatasan kami, di tengah keterikatan kami akan natur kami sebagai orang berdosa, kiranya kami boleh senantiasa terus mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman sesungguhnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, sekarang kita akan mengiklarkan iman rasuli. Dan saya minta pendeta naik ke atas. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mengiklarkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari sekalian dipersilakan duduk kembali, dan kita akan meresponi akan segala kebenaran firman yang sudah kita terima dengan kita menaikkan pujian yang keempat, beritakan Injil selamanya. Ketika kita menaikkan lagu ini, kepada kita juga diberikan kesempatan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan pertama adalah seperti biasa, persembahan rutin. Persembahan yang kedua adalah untuk diakonia. Kita naikkan lagu keempat, beritakan Injil selamanya. Kasih Tuhan mendorong daku, memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, menghantar mereka padamu. Hanyalah Kristus Juru Selamat yang hidup. Kasih Tuhan mendorong daku, beritakan Injilnya selamanya. Sekali lagi. Kasih Tuhan mendorong daku, memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, menghantar mereka padamu. Hanyalah Kristus Juru Selamat yang hidup. Kasih Tuhan mendorong daku, beritakan Injilnya selamanya. Sekali lagi dengan berdiri. Kasih Tuhan mendorong daku, memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, menghantar mereka padamu. Hanyalah Kristus Juru Selamat yang hidup. Kasih Tuhan mendorong daku, beritakan Injilnya selamanya. Kita akan berdoa untuk persembahan. Saya mengundang Penatua Johan Murjanto memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita tundukkan kepala dan kita mempersiapkan diri masuk di dalam doa persembahan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena firman-Mu boleh menguatkan kami kembali ya Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Engkau menyelamatkan kami dan Engkau kembali kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, juga kesempatan di mana kami boleh memberikan akan persembahan
di mana Tuhan yang sudah memberikan kepada kami. Biarlah persembahan ini boleh dikelola untuk kemuliaan daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan menaikkan doksologi dan akan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai engkau senantiasa hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh dan ibadah selesai.